Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam renungan kebaktian rumah tangga Rabu 29 April 2020. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang maha baik, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami berserah di dalam firman-Mu untuk diperbaharui dan diberikan kekuatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berapa harga emas saat ini? Ada yang mengatakan itu mahal. Ada juga yang menganggap bahwa itu masih bisa terbeli. Kita menganggap mahal karena kemampuan ekonomi yang pas-pasan. Harganya naik atau turun tetap saja tidak terbeli. Sedang yang menyatakan bahwa harga emas masih bisa terbeli, mungkin baginya itu tidak menjadi soal. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sebuah peristiwa yang sangat spesial. Manusia yang hidup dalam kesia-siaan ditebus bukan lagi dengan emas atau perak, melainkan dengan pengorbanan Kristus. Harga emas dan perak tidak sebanding dengan darah Kristus. Emas dan perak tidak berharga lagi dibandingkan dengan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Darah Kristus yang tercurah itu menyucikan kita, dibersihkannyalah hidup kita yang penuh dengan kesia-siaan dan dosa. Maka dalam keadaan yang telah disucikan darah Kristus, kita dilahirkan kembali sebagai manusia yang taat, sebagai manusia yang hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Kita hidup dalam anugerah Allah sampai akhir. Dan sebagai respon syukur kita terhadap anugerah Allah yang besar itu, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu pola hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh kesia-siaan dan dosa. Itu yang kita sebut dengan pola hidup kasih. Dan ditekankan dalam surat 1 Petrus ini bahwa ada kasih yang perlu dijaga, yaitu kasih persaudaraan. Di dalam kasih persaudaraan itu tercermin perilaku yang tulus dan ikhlas. Perintah ini
supaya kita tetap menjaga kasih persaudaraan, merupakan cara kita hidup sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Mengasihi saudara dengan tulus dan ikhlas. Kasihi saudaramu yang jauh, kasihi saudaramu yang dekat, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Hiduplah dalam kasih persaudaraan. Kamu telah menerima anugerah dari Allah yang lebih berharga. Percayalah. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Allah, Engkau telah mengaruniakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tetap mengajarkan kepada kami tentang kasih itu, terutama supaya kami mengasihi saudara-saudara kami, baik saudara kami yang jauh maupun saudara kami yang dekat. Ajarlah kami mengasihi mereka dengan tulus dan ikhlas. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.